Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majian kagaring dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, yang artinya, mereka berdoa, dalam hal ini orang-orang yang beriman berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Setelah Engkau berikan iman kepada kami, atau setelah Engkau berikan iman kepada kami. Dan Engkau sesungguhnya Maha Pemberi Karunia. Ya, jadi ini doa yang mungkin sering kita bacakan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan iman kepada kami. Dan limpahkanlah rahmat kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Karunia, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ali Imran, ayat yang ke-8. Nah, surat Ali Imran, sebagiannya merupakan juz ketiga. Jadi masih merupakan juz ketiga dari Al-Quran. Ya, kita membahas minggu lalu memulai juz ketiga dengan akhir surat Al-Baqarah, sekarang awal dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran diturunkan pada tahun ketiga Hijriah. Jadi awal-awal tahun-tahun awal dari Hijrah. Ya, umat Muslim sudah tinggal di Madinah dan mereka sehari-hari sudah berinteraksi dengan Ahlul Kitab, terutama umat Yahudi. Ya, karena ada beberapa kaum umat Yahudi yang tinggal di kota Madinah ataupun di sekitar kota Madinah. Dalam hal ini mereka sebetulnya tujuannya tinggal dari pindah atau berhijrah ke Madinah jauh sebelum hijrah ke umat Islam. Mereka tinggal di sana karena mereka mempersiapkan diri untuk menerima turunnya Nabi yang baru. Mungkin mereka menganggap itu akan turun dari kaum mereka. Mereka tahu dari kitab-kitab mereka bahwa akan turun Nabi baru di sekitar kota Yathrib pada saat itu atau kota Madinah disebutnya sekarang ini. Dan mereka pindah ke situ mempersiapkan diri. Ternyata yang datang justru Nabi dari keturunan Nabi Ismail, bukan Nabi Israel, ya bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari Nabi Ismail itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahun ketiga Hijriah, umat Yahudi datang. Umat Yahudi sudah tinggal di situ, berinteraksi dengan umat Islam sehari-hari, dan juga ada juga umat Nasrani, ya dari karena di Syria itu merupakan salah satu outpost ya atau salah satu batas dari kerajaan Romawi Timur. Ya. So mereka sudah mulai bertanya-tanya kepada umat Islam mengenai keesaan Allah. Ya, siapa Allah itu sebut? Jelaskan Tuhanmu kepada kami. Jika mereka bertanya tentang hari akhir, mereka bertanya tentang tata cara ibadah. Sudah mulai berinteraksi, mulai bertanya-tanya antara tiga ahli kitab tersebut yang berasal dari ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Nah, tentunya di situ disebutkan, dan dalam awal surat Ali Imran ini disebutkan bahwa ajaran Islam itu mengaffirm atau membenarkan ajaran-ajaran yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu ajaran umat Bani Israel, yaitu ajaran agama Yahudi dan juga Nasrani, ya, yang dibawa oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Ya. Tetapi pada saat itu juga sudah diketahui bahwa agama-agama seperti Yahudi dalam ini dan juga Nasrani itu sudah tercemar. Ya, Yahudi sudah tercemar. Kemudian datang agama Nasrani juga sudah tercemar. Ya, sekitar 600 tahun ya ini sudah tercemar. Ya, sudah ada Trinitas, tiga Tuhan dan sebagainya. Sudah tidak merupakan agama tauhid lagi. Makanya Allah menurunkan agama Islam ini, syariat Islam, untuk meluruskan kembali ajaran agama tauhid. Jadi ini di awal-awal tahun Hijriah ini banyak sekali yang dihadapi umat Muslim karena orang-orang yang ahli kitab mulai bertanya-tanya, mulai mendebat dan sebagainya. Juga dari kalangan internal
umat Islam ada tantangan sendiri. Ya. Kalau di Mekah, perjuangan umat Islam selama 13 tahun itu black and white, ya istilahnya, kafir atau mukmin. Tapi di Madinah ini ada yang munafik, dan munafik ini sangat buruk. Ya. Kalau kita ingat di surat Al-Baqarah di awalnya Allah SWT menjelaskan umat yang munafik ini lebih banyak ayatnya dibanding umat yang kafir. Umat yang kafir itu jelas mereka tidak beriman, that's it. Ya, umat munafik ini di hadapan umat muslim mereka seperti beriman, tetapi setelah mereka sendiri dengan kaumnya mereka tidak beriman, malah mengolok-olok umat Islam, orang-orang yang beriman. Dan Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang munafik ini akan ditempatkan di neraka yang paling dalam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi ada dua challenge, ya, ada dua tantangan di luar Islam, sama ahli kitab, dan juga internal Islam. Karena sekarang ada orang-orang yang munafik. Nah, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala di awal surat Ali Imran ini memberikan doa. Tapi yang paling penting atau yang tidak kalah pentingnya selain doa tersebut adalah kita harus sadar bahwa ada tantangan tersebut. Iran menggunakan kata kita karena Allah Subhanahu wa taala di sini mengajarkan kepada umat muslim pada saat itu, orang-orang yang beriman pada saat itu, dan juga umat Islam hingga akhir zaman. Kita sekarang hidup di zaman ini, kita juga bisa melihat, ya, ada tantangan dari luar Islam. Bahkan sekarang kita ada tantangan dari ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ya. Pada saat itu juga ada, ya, tantangan, tapi di Madinah tantangan yang terbesar itu dari ahli kitab. Dan juga tantangan internal. Nah, kita juga sekarang melihat dalam umat Islam ada tantangan orang-orang yang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa yang berikut ini untuk umat-umat yang beriman pada saat itu dan juga umat-umat beriman hingga akhir zaman. Doanya seperti kita sebutkan tadi, insya Allah kita dapat melafazkannya setiap hari karena kita sadar tantangan kita di dunia ini sekarang ini pada masa ini, ya. Ustadz Amri, Tengku Amri datang untuk melakukan safari dakwah di Amerika dan di Kanada, dan salah satu videonya menyebutkan setelah ia berdiskusi dengan paling tidak masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika dan di Kanada, tantangan yang terbesar adalah untuk menjaga keimanan dari generasi berikutnya. Dan oleh karena itu kita harus sadar akan tantangan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dengan mengajarkan kepada kita, dan ini orang-orang yang mau melindungi diri, doa berikut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI Mati Allah. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari Irfan sendiri. Maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.